Bagaimana kabar hari ini, Bu? Kabar saya baik. Kabar Ibu hari ini sangat baik, puji Tuhan. Hari ini kita melakukan percakapan observasi ya, Ibu ya. Baik, kalau gitu Ibu, saya akan mengamati nanti jalannya proses pembelajaran di kelas. Atau sebelum melakukan proses supervisinya nanti di kelas, perlu Ibu ketahui bahwa adapun nanti tujuan yang dilakukan supervisi di kelas. Itu yang pertama Ibu, Ibu harus mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Ibu lakukan nanti. Ya. Yang kedua, itu ada untuk adanya persiapan awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih giat dan percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi guru. Oke, kalau gitu Ibu, saya langsung ke pertanyaannya saja Ibu ya. Pertanyaan yang pertama, tujuan dari pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi itu seperti apa? Baik Ibu, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan pada esok hari ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui unsur-unsur dalam teks drama. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan teks drama dalam bentuk naskah atau pentas. Oke Ibu, pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai nanti seperti apa? Baik Ibu, untuk area pengembangan yang dicapai itu ada dua. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua keterampilan. Oke Ibu, berarti area dua itu pengetahuan dan keterampilan. Berarti yang berikutnya Ibu, strategi yang dipersiapkan atau rancangan yang disiapkan untuk selanjutnya seperti apa? Ibu, strategi atau rancangan yang disiapkan juga ada tiga. Yang pertama, pembelajaran berdiferensi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan PSD. Yang kedua, pembagian kelompok. Dan yang ketiga itu model pembelajaran atau dikenal dengan PBL, problem based learning. Jadi Ibu menggunakan metode problem based learning. Kira-kira kapan jadwal observasi Ibu lakukan nanti? Itu berdasarkan jam pelajaran saya itu besok dilaksanakan jam 7.30 sampai jam 8.20. Di kelas mana itu besok? Kelas 9. Baiklah Ibu, besok pagi saya akan mengamati pembelajaran di kelas yang Ibu ambil ya. Baik, kalau gitu Ibu, terima kasih atas waktunya. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus berdoa. Oke, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Lito maju. Seperti yang pernah menyesal pada kami, dan jangan masukkan ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah dari jahat. Amin. Silakan. Christian Tendul, Samuel Itokanal, Basilia Busu, Paulus Dosi, Ironia Juliusari. Oke, baik, hadir semua ya. Turun tangan. Oke, sebelumnya kan kalian sudah ada kesepakatan dalam kelas. Apa maksudnya kesepakatan dalam kelas? Pertama, berdoa sebelum mulai pembelajaran. Yang kedua apa? Dan yang ketiga? Tepuk tangan.
yang baru yaitu teks drama. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, siswa dapat mengetahui unsur-unsur dalam teks drama. Dan yang kedua, siswa dapat menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah. Oke, habis itu lanjut kita masuk ke pengertian atau definisi tentang drama. Ada yang tahu tentang drama? Ada? Ada? Ya, Ren? Drama adalah cerita yang dipentaskan di atas panggung. Oke, siapa lagi? Ada yang masih ingat? Drama adalah cerita yang menggambarkan kehidupan dan fakta tokoh melalui dialog yang dijelaskan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian itu sudah benar bahwa apa yang dimaksudkan dengan drama adalah salah satu bentuk karya sastra yang berisi tentang kehidupan manusia yang dipentaskan dalam gerakan di atas panggung. Sudah pernah nonton drama selama ini? Sudah pernah? Nah, berarti drama itu harus dipentaskan di atas panggung. Dipentaskan di atas panggung. Yang kedua, kita masuk ke ciri-ciri drama. Ciri-ciri drama itu ada. Yang ketiga apa? Memiliki tokoh atau karakter yang diperankan. Bahwa drama ini dia itu harus ada adegan, ada tokoh yang diperankan supaya karena dia itu harus dipentaskan di atas panggung. Kalau tidak ada tokoh berarti bukan drama namanya. Lanjut, kita masuk ke unsur-unsur dalam drama. Ada yang pernah dengar ada berapa unsur dalam drama? Ada berapa? Ada? Dua. Yang pertama unsur yang kedua dalam drama itu terdapat dua unsur. Yang pertama itu unsur implisit, yang kedua unsur eksplisit. Yang pertama judul. Kalau tidak ada judul dalam unsur sebuah drama itu bukan namanya teks drama. Yang kedua itu tema. Tema itu hal yang paling kasar dalam sebuah cerita. Misalnya kalian menceritakan tentang penceritaan atau misalnya ini kelompok ini nanti mau menyusun sebuah drama. Nah, kalian harus lihat alur atau plot. Alur atau plot itu menceritakan tentang jalannya cerita. Ada tiga alur dalam teks drama. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang terakhir alur campuran. Alur maju itu teman-teman saja dalam sebuah cerita atau dalam film yang menceritakan tentang ceritanya itu dari masa kini ke masa yang akan datang. Di situ alur mundur itu kebalikan, dia dari ceritanya bisa diambil dari cerita masa lalu menjadi cerita ke masa sekarang. Sedangkan alur campuran itu dia itu ada di dalamnya ada cerita tentang alur maju dan yang kedua alur mundur. Yang terakhir apa? Amanat atau pesan. Amanat atau pesan adalah amanat di dalam cerita itu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang kepada pembaca. Oke, lanjut kita masuk ke struktur dalam drama. Dalam epilog ada apa saja? Ada penutup dan intisari cerita. Sedangkan dalam dialog itu ada orientasi, komunikasi, dan resolusi. Oke. Sebelumnya karena hari ini kita akan bahas sampai ini struktur saja. Minggu depan baru kita masuk ke kaidah kebangsaan teks drama. Sampai di sini saja hari ini. Oke. Sebelum ini kita harus masuk ke dalam kelompok dulu ya. Kita bagi dalam 4 kelompok dan kalian nanti kerjakan ini dalam kelompok dan masing-masing kelompok sebentar presentasi.
Sama gini satu-satu. Pokoknya satunya mana? Terus kayak gitu, kerja dalam waktu 5 menit. Tidak lama. Ambil pentas. Lima menit. 3 menit lagi. Kalian masuk. Masing-masing kelompok. Satu orang per kelompok. Silakan presentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Empat kelompok. Satu orang di mana? Kelompok 1 silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Sebutkan unsur intrinsik yang ada dalam penggalan drama di atas. Jawabannya latar atau setting. 2. Tentukan latar, waktu, dan tempat drama di atas. Jawabannya di pinggir jalan. Itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Sebutkan unsur intrinsik yang ada dalam penggalan drama di atas. Alur atau setting. 2. Tentukan latar waktu dan tempat drama di atas. Latar waktu malam hari, latar tempatnya di jalanan. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok kita ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Sebutkan unsur intrinsik yang ada dalam penggunaan drama di atas. Tokoh dan alur. Tentukan latar waktu dan tempat drama di atas. Pada malam hari di pinggir jalan. Itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Sebutkan unsur intrinsik yang ada dalam penggalan drama di atas. Latar atau setting. 2. Tentukan latar waktu dan tempat drama di atas. Di jalan jam 9 malam. Terima kasih. Terima kasih karena kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan sangat baik. Saya bertanya sekali lagi kepada masing-masing kelompok. Apa? Kalian tadi jawab ada dalam penggalan drama di atas ada unsur intrinsik yaitu latar atau setting. Kenapa disebut latar atau setting dalam penggalan drama tersebut? Silakan. Kelompok lain ada? Ada yang mau jawab? Silakan kelompok di belakang. Saya katakan karena dalam penggalan di atas tersebut hanya menciptakan latar dalam cerita. Baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan. Oke, jawaban yang tepat. Karena kenapa hanya disebut dalam penggalan drama tersebut, kenapa disebut yaitu latar atau setting? Karena dalam penggalannya itu hanya menceritakan tentang latar atau setting dalam drama. Yang kedua itu latar, waktu dan tempat dalam drama. Ada 2 latar. Yang pertama latar tempatnya itu di tengah jalan. Dan waktunya kapan? Waktunya kapan? Waktunya pagi, malam, dan berarti waktunya itu pada malam hari. Terbukti dari penggalan Put tenang saja, ini baru jam 9 loh. Itu lagi jalanan masih ramai. Itu merupakan menunjukkan bahwa di dalam drama itu terjadi pada waktunya itu pada malam hari.
di pagi hari ataupun sore hari. Karena sudah jelas di situ kendalanya itu menunjukkan jam 9 malam. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan. Tadi yang sudah dijelaskan apa-apa? Silakan disalin. Habis itu kelompok lain ada yang mau jawab apa-apa yang sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama itu apa? Pengertian atau definisi dari drama. Yang kedua, ciri-ciri drama. Yang ketiga itu apa? Dari drama. Dan yang terakhir itu tadi kita mengerjakan apa? Kelompok. Oke, siapa yang mau jawab sebentar? Kira-kira berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi, siapa yang masih ingat apa itu definisi dari drama? Apa? Sebagai penutup, sekali lagi untuk mengingatkan kalian nanti jika saya lagi masuk ke minggu depan, berarti sebelum masuk ke bab yang baru, saya tanya lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi, pengertian drama adalah salah satu bentuk karya sastra yang berisi tentang kehidupan manusia yang dipentaskan dalam bentuk gerakan. Yang kedua tadi, ciri-ciri dari drama ada 4. Yang pertama berupa cerita, terus yang kedua dilakukan atau disampaikan dalam bentuk dialog. Yang ketiga, memiliki tokoh atau bagaimana rasanya hari ini? Senang? Ya. Oke, terima kasih. Semoga minggu depan jika saya masuk lagi harus bisa ingat nanti apa yang sudah kita pelajari hari ini dan harus lebih semangat lagi. Terima kasih. Kita tadi memulai pembelajaran dengan berdoa, maka diakhiri pula dengan doa. Satu orang lagi pimpin kita dalam doa dari kipas juga. Saya itu apa saja yang sudah dilakukan pada saat itu melakukan supervisi tadi terkait dengan pendidikan ketercapaian yang ibu sudah lakukan, ibu inginkan. Baik Ibu, yang sudah saya lakukan supervisi menggunakan kita, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasikan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa membantu berisi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Oke, kalau begitu terus proses supervisi yang ibu lakukan pada hari ini bagus ya, sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga ibu sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada siswa sehingga bisa memberikan solusi dari permasalahan yang tadi sudah dilakukan oleh siswa dan ibu sudah melakukan solusinya. Kalau begitu ibu, pertanyaan saya yang kompetisi apa lagi yang ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan supervisi ini? Yang saya ingin lakukan dengan cara memahami proses data sehingga saya dapat melakukan supervisi lagi. Oke, kalau begitu ibu sangat luar biasa pada hari ini. Jadi refleksi saya juga pada pagi hari ini ibu selama saya mengamati supervisinya langsung, yaitu proses pembelajaran yang ibu sudah lakukan itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan
model ajar atau diferensiasi dengan mengintegrasikan kompetisi sosial dan emosional yang ibu sudah susunnya. Terus, tapi ibu siswa sudah mengikuti pembelajaran dengan baik juga tadi dan aktif selama PBN berlangsung. Tapi perlu ibu ketahui juga bahwa masih ada siswa yang kurang aktif tadinya selama kegiatan PBN berlangsung, maupun pada saat diskusi kelompok tadi akan ada yang bercanda dan aman dengan kebayaan. Jadi itu saja refleksi dari saya pada hari ini. Terus yang ketiga, apa rencana atau tindak lanjut mereka? Rencana dan tindak lanjut saya menerapkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran berintegrasi baik kompetensi konten, proses, dan produk dengan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional. Yang kedua, peningkatan kompetensi ini dengan mengikuti kegiatan pengembangan pedoman dan soal yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Dan yang terakhir, berdiskusi dengan rekan sejawat tentang tata cara dan melakukan menciptakan atau melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa tersebut. Oke, kalau begitu bahwa hari ini ibu tindak lanjut yang ibu lakukan menjadi yang pertama menerapkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti berbagai kegiatan. Dan yang ketiga, ibu berdiskusi dengan masyarakat tentang cara menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Oke, kalau begitu sangat luar biasa dan sehingga akhir ibu